Selamat datang channel Trading for Better Life. Setelah video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang malah terpantau didistribusikan asing pada perdagangan terakhir tahun 2023 kemarin. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten lagi yang ternyata masih diakumulasi Bapak Boy Thohir selain saham ESA. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Hari Jumat kemarin keluar satu artikel berita dengan judul Langkah Boy Thohir aktif belanja saham emiten energi. Beberapa hari sebelumnya saya sudah sempat membuat satu video yang membahas Bapak Boy Thohir mengakumulasi kembali saham ESA, dan ternyata di artikel berita ini tertulis selain ESA, Bapak Boy Thohir juga membeli saham MDKA. Bisa kita baca di sini, pada tanggal 19 Desember kemarin Bapak Boy Thohir kembali membeli saham MDKA, dan jika kita baca di sini sebanyak 24,47 juta lembar saham MDKA. Sehingga saat ini jumlah total saham MDKA di punya Bapak Boy Thohir itu bertambah menjadi 1,79 miliar lembar saham. Untuk harganya memang kita tidak tahu, tapi pada saat perdagangan penutupan hari tanggal 19 Desember tahun 2023 kemarin, MDKA diperdagangkan sekitar 2.290. Dan sekarang kita coba lihat secara teknikal bagaimana pergerakan dari saham MDKA saat ini. Untuk MDKA bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini memang masih belum oke. Masih berada di bawah resisten di sekitar 2.800 yang beberapa kali sempat berusaha ditembus ternyata masih gagal, dan masih berada di bawah garis EMA 150 di sekitar 2.900. Secara pergerakan MDKA saat ini belum terkonfirmasi uptrend, walaupun secara pergerakan saat ini sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 2.520. Dan cara pergerakan, sebelumnya MDKA bergerak sangat downtrend, beberapa kali mencoba untuk melewati garis EMA 50 selalu gagal, sempat turun beberapa kali mengetes atau mendekati harga 2.200. Setelah menyentuh 2.200, MDKA mulai mencoba bangkit, dan saat ini bisa kita lihat mulai terbentuk high low. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada kenaikan hari Jumat kemarin, ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat hanya ada sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan jika kita pantau, asing masih terus keluar dari saham MDKA. Jadi secara teknikal saat ini memang MDKA belum oke, belum uptrend, tapi apabila teman-teman sudah punya atau mau entry, menurut saya masih bisa coba dipantau karena saat ini MDKA minimal sudah tidak downtrend, karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan sudah mulai terbentuk high low untuk saat ini. Jadi untuk saat ini support terdekat di 2650. Jadi saya lihat MDKA masih ada potensi untuk melemah kembali, mengetes target harga ini sampai harga 2600. Dan apabila teman-teman ingin coba entry, bisa coba tunggu di target harga sekitar 2600 sampai 2650 untuk target entry-nya. Dan take profit di sekitar 2800 sampai garis EMA 150 di sekitar 2900. Karena ingat, apabila MDKA berhasil rebound atau bergerak naik tapi mencoba untuk melewati garis EMA 150 masih gagal, MDKA masih ada potensi untuk bergerak sideways sehingga masih ada potensi untuk melemah kembali menuju sekitar 2650 sampai 2600. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk swing trade, take profit di sekitar resisten apabila memang MDKA masih kesulitan untuk break. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Tekim yang jika kita lihat cara pergerakan saat ini juga mulai membaik, walaupun sama ini belum terkonfirmasi uptrend karena masih berada di bawah kedua garis EMA. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar 7.375, garis EMA 150 saat ini di sekitar 7.450. Tapi cara pergerakan bisa kita lihat saat ini mulai membaik, sudah berhasil naik di atas 6.700, saat ini mencoba untuk melewati resisten sekitar 7.200. Jika kita perhatikan di sini beberapa kali setelah turun di bawah 7.200, Tekim mencoba untuk naik di atas target harga ini selalu gagal. Tapi walaupun melemah, bisa kita lihat saat ini juga pelan-pelan mulai terbentuk high low di sini. Sehingga menarik saat ini dekat dengan kedua garis EMA, apabila minggu depan terkonfirmasi break, Tekim berpotensi untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar
asing, tapi jika kita pantau melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan 2 minggu terakhir jika kita perhatikan asing sudah mulai masuk akumulasi saham Tekim. Jadi cara pergerakan Tekim sudah mulai membaik dan saya lihat ada potensi minggu depan untuk kembali naik, mencoba untuk melewati garis EMA 50 150 sampai target lebih jauh menurut saya sekitar 7.500. Jadi Tekim apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar 7.000, menurut saya bisa hold terus selama 7.000 tidak terlewati, atau swing trade dengan target take profit di sekitar 7.450 sampai 7.500. Jadi apabila terpantau mencoba untuk break dan ternyata Tekim juga masih gagal, ingat cara pergerakan ini juga masih belum oke. Karena sebelumnya bisa kita perhatikan Tekim juga sempat rebound dari 7.000, mencoba untuk naik di atas garis EMA 150, ternyata beberapa kali mencoba dan gagal, dan malah turun di bawah 7.000 dan sempat mendekati sekitar 6.500-an. Jadi selama belum berhasil naik di atas garis EMA, saya pribadi selalu anggap ini secara pergerakan masih belum oke. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing trade atau hold saja selama support yang teman-teman entry tidak terlewati. Tapi Tekim menarik karena sudah mulai terbentuk high low saat ini, dan apabila berhasil break maka Tekim akan mulai uptrend dengan target lebih jauh menurut saya ada potensi ke 8.000 sampai 8.150 yang merupakan zona resisten apabila berhasil melewati kedua garis EMA. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham XL. Jika kita perhatikan, sebelumnya XL juga berhasil rebound dari 1.900, tapi pada saat kembali mencoba melewati zona resisten di 2.000 sampai 2.050, XL masih gagal dan melemah. Dan hari Jumat kemarin kembali naik 1% lebih menuju harga 2.000 yang saat ini masih berupa resisten. Jadi cara pergerakan seperti penjelasan saya sebelumnya di saham XL menarik apabila berhasil naik di atas 2.000. Jadi jika teman-teman sudah punya, saat ini masih bisa di hold, yang menurut supaya entry pun misalnya XR masih bisa dipantau. Tapi untuk entry sebaiknya tunggu konfirmasi XR berhasil naik di atas 2000. Dan jika kita perhatikan di sini, pada kenaikan 1% lebih hari Jumat kemarin, ini jika kita lihat ini terpantau ada sedikit akumulasi. Tapi asing jika kita perhatikan masih terus distribusi saham XL. Jadi untuk XL saat ini karena masih mencoba untuk break resisten 2000, wait and see apabila berhasil naik di atas 2000 menurut saya masih menarik coba entry dengan target jangka pendek itu di sekitar 2050 sampai garis EMA 50, di sekitar 2080 untuk swing trade-nya. Dan bisa hold terus selama harga 2000 tidak terlewati. Dan sebaiknya jangan entry apabila 2000 belum berhasil terlewati karena XR masih pada potensi untuk melemah kembali menuju 1900 yang saat ini masih berupa daerah supportnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MAPA yang jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini sudah mulai membaik kembali. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 dan sempat mendekati harga 765. Setelah menyentuh target harga ini, MAPA masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound dan naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 795. Dan bisa kita perhatikan untuk resisten kuat saat ini untuk MAPA saat ini ada sekitar 805. Sedangkan 800 saat ini sudah berubah menjadi support dan garis EMA 50 sudah berubah menjadi support. Jadi secara pergerakan tren jangka menengah, MAPA saat ini masih bergerak tren. Tapi untuk tren jangka pendek saat ini masih sideways karena masih tertahan di resisten 850. Dan untuk MAPA jika kita perhatikan walaupun hari Jumat kemarin naik 1% lebih, ini terpantau malah ada distribusi. Tapi asing bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham MAPA. Jadi untuk MAPA apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry karena kenaikan hari Jumat kemarin ternyata ada distribusi, coba tunggu kembali di sekitar 800 sampai garis EMA 50 apabila teman-teman ingin coba entry. Dan target take profit tetap menurut saya saat ini ada di sekitar 850. Atau paling dekat itu di 840. Jadi ini merupakan target take profit apabila ternyata MAPA secara berhasil naik kembali. Apabila terpantau masih kesulitan melewati resisten kuat ini, paling aman pertimbangkan untuk take profit. Karena beberapa kali jika kita perhatikan MAPA mencoba untuk melewati 850, gagal break selalu dibuat turun kembali ke garis EMA 50 dan beberapa kali malah di bawah garis EMA 50. Jadi ini harus diperhatikan, ini merupakan resisten kuat. Jadi paling aman take profit apabila masih gagal break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.